Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum semuanya. Masih bersama Bu Dahlia. Yuk kita belajar tentang pelajaran IPS. Yuk, hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia biasa disebut BPUPKI. BPUPKI tanggal berdiri 1 Maret 1945. Ketua Rajiman Wedyo Diningrat, Wakil Ketua RP Suroso. Tujuannya mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. Nah, yang kedua, harus diketahui bahwa sidang BPUPKI pertama dilakukan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua 10 sampai 16 Juli 1945. Tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Panitia 9 merumuskan piagam Jakarta yang berisi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Ketuanya Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta. Tugasnya menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. Selanjutnya mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda yang mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, di sebelah adalah gambar dari ruangannya. Tujuannya untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang, sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyusunan naskah proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jakarta. Jangan lupa dihafalkan ya. Kalimat pertama naskah proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Naskah proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno di secarik kertas. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Kita melanjutkan dengan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10:30.
Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Setelah teks proklamasi dibacakan, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Berita proklamasi tersebar ke seluruh Indonesia dalam waktu yang sangat singkat. Kita lanjut membahas mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran 5 hari di Semarang. Yang kedua, pertempuran Medan Area. Yang ketiga, pertempuran Bandung Lautan Api. Yang keempat, pertempuran Ambarawa. Yang kelima, pertempuran 10 November di Surabaya. Perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, ada Perjanjian Linggarjati di Desa Linggarjati 25 Maret 1947. Kedua, Perjanjian Renville di atas kapal USS Renville pada 8 Desember 1947. Yang ketiga, Perjanjian Rumroyen di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949. Yang keempat adalah Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, perjuangan diplomasi ini jangan lupa dihafalkan ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai agresi militer Belanda. Ada agresi militer Belanda 1. Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati karena ingin menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran atau Commonwealth yang berbentuk federasi. Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer Belanda 1 ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Ada agresi militer Belanda kedua. Pada 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Pada 19 Desember 1948, Belanda mengadakan agresi militer kedua ke ibu kota Republik Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Presiden Soekarno ditangkap oleh Belanda. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno memerintahkan Syafruddin Prawiranegara melalui radio untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa tokoh yang berjuang demi pengakuan kedaulatan Indonesia. Yang pertama yaitu ada Presiden Soekarno pada masa itu. Yang kedua, Wakil Presiden Muhammad Hatta. Yang ketiga, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang keempat adalah Jenderal Sudirman. Yang kelima adalah Sutomo, biasa dipanggil Bung Tomo.
Yang keenam adalah Sultan Syahrir. Nah, jangan lupa dihafalkan kembali ya. Mengisi kemerdekaan Indonesia dengan melakukan pembangunan di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang pendidikan dan bidang transportasi. Yang ketiga ada bidang sosial. Yang keempat di bidang komunikasi. Yang kelima di bidang pariwisata. Yang keenam ada bidang budaya. Yang ketujuh ada bidang kesehatan. Yuk kita bahas mengenai pembangunan Indonesia di segala bidang. Yuk kita simak baik-baik kembali. Yang pertama ada di bidang pendidikan. Pemerintah membangun banyak gedung sekolah. Pemerintah memberikan bantuan peralatan sekolah. Pemerintah memberi beasiswa pendidikan dan memasukkan pendidikan karakter bangsa dalam kurikulum pendidikan. Ini adalah pembangunan di bidang pendidikan. Selanjutnya, dibahas mengenai pembangunan di bidang transportasi. Yang pertama, pembangunan jalan Trans Papua dan jalan Trans Sumatera. Yang kedua, pembangunan jalur bis atau busway, kereta rel listrik atau KRL, kereta cepat atau LRT, atau Light Rail Transit, dan MRT, Mass Rail Transit. Nomor 3, pembangunan tol laut. Nomor 4, pembangunan bandara-bandara baru di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan di bidang sosial. Yang pertama, memberikan izin pembentukan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Yang kedua, mendirikan panti sosial untuk menampung para tunawisma. Selanjutnya ada pembangunan di bidang budaya. Yang pertama ada pendirian taman budaya sebagai pusat pengembangan budaya. Yang kedua, pemberian bantuan dana bagi para pengusaha di bidang industri budaya. Yang ketiga, ada pendirian museum budaya yang menampilkan beragam budaya bangsa. Kita berlanjut ke pembangunan di bidang pariwisata. Yang pertama, mempromosikan daerah-daerah wisata di Indonesia dalam pameran pariwisata di dalam dan luar negeri. Yang kedua, membangun sarana pendukung pariwisata. Dan yang ketiga, ada mengadakan pertukaran budaya dengan negara-negara lain. Selanjutnya, pembangunan di bidang komunikasi. Yang pertama, mengembangkan jaringan internet dan fasilitas telekomunikasi lainnya di
berbagai wilayah Indonesia. Nomor 2, membuat undang-undang tentang penggunaan internet serta sarana komunikasi lainnya. Dan yang ketiga, meratakan pembangunan di bidang komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan di bidang kesehatan. Yang pertama, mendirikan pusat-pusat pelayanan kesehatan. Yang kedua, menyiapkan anggaran dana untuk membiayai asuransi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, memberi penyuluhan kesehatan bagi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan di seluruh daerah di Indonesia. Yang kelima, mengirim tenaga ahli kesehatan hingga ke daerah pelosok Indonesia. Tahukah kamu pembangunan apa lagi ya yang dilakukan di Indonesia? Yuk, kamu isi kolom komentar di bawahnya. Jangan lupa ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Bu Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.